Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Indonesian Television News. Sejumlah informasi menarik dari seluruh tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Indonesian Television News selengkapnya. Pemirsa, saya sedang bersama Pak Mat Damyati dan Pak Pratin Irawan di lokasi budidaya ikan air tawar kolam terpal. Pak Mat Damyati, Iya. bagaimana awal mulanya Pak Mat Damyati bisa melakukan budidaya ikan air tawar ini melalui kolam terpal? Ya, pertama karena kebutuhan daripada ekonomi, maka saya bersama dengan keluarga mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mencari usaha rumahan yang kira-kira bisa kita jalani. Untuk itu saya melalui handphone saya buka-buka di YouTube semacam budidaya ikan pakai kolam terpal, yaitu budidaya ikan air tawar. Yang sekarang ini Bapak budidayakan jenis ikan apa, Pak? Untuk sementara ini saya budidayakan ikan nila sama dicampur dengan sedikit gurame. Namun karena keterbatasan modal, maka saya beli bibit lokal. Gitu. Berapa banyak, Pak, jumlah bibit ikan kita? Untuk sementara di kolam yang ukuran 2x3 ini, satu kolam saya isi 600 ekor per kolam. Jadi 2 kolam 200 ekor. Apa kendala-kendala yang Bapak hadapi di dalam melakukan budidaya ikan air tawar ini? Yang kendalanya memang banyak ya, Pak, karena yang pertama kita masih tahap pemula, di tahap belajar. Jadi terkadang ikan ini kena sakit terutama sekali penyakit dari ikan di kolam terpal ini, yaitu jamuran pada sisik, hingga kami berusaha untuk mencari jenis obat menanggulangi jamur ini di tokoh-tokoh di Kabupaten Sepadan ini belum ada yang menyediakan. Jadi sehingga kami mencoba untuk memakai obat tradisional semacam daun pepaya di blender, kemudian kami kasih buah mengkudu, kami kasih garam, taburan garam, namun ya membuahkan hasil tapi tidak maksimal. Dalam budidaya ikan air tawar ini sudah berapa lama Bapak melaksanakannya? Saya bergerak lebih kurang sudah 4 bulan ini. Sudah 4 bulan ini, Pak, ya. Artinya dari jenis bibit ikan nila ini dari umur berapa pada waktu Bapak menebar bibit? Waktu menebar bibit saya masih beli itu bibit ukuran 46. Jadi ukuran 46. Sekarang berjalan lebih kurang 2-3 bulan baru berukuran 2 jari, yang paling bongsor 3 jari. Ada juga yang tidak berubah gede besarnya dari bibit. Itu karena pengaruh. Setelah saya tanya-tanya sama teman-teman, katanya karena pengaruh ini adalah bibitnya masih bibit lokal, katanya belum bibit unggul. Artinya, Pak, selama ini Bapak kesulitan mencari bibit yang variannya lebih cepat begitu, Pak, ya? Ya, karena kalau memang saya belajar di Google itu seharusnya kita itu beli bibit unggul di kanan, jangan dari petani. Tapi sementara ini saya beli dari petani, itu karena itu tadi keterbatasan modal, makanya kita beli bibit yang murahan. Kemudian kalau masalah pakan, Pak, jenis pakan apa yang digunakan? Jenis pakan kami campur-campur, Pak, karena kembali lagi keterbatasan modal, dampak daripada
COVID ini kami beli pur kiloan, sehingga terkadang kami campur dengan makan daun-daunan macam daun talas, daun pepaya, daun ciri. Oke, terima kasih Pak Damyati. Kemudian Pak Pratin, apa langkah-langkah pemerintahan Pekon yang Bapak pimpin, khususnya di Pekon kita ini Pak, terkait budidaya ikan air tawar yang dilakukan oleh masyarakat Bapak untuk mengatasi dampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini? Langkah yang diambil oleh pemerintah Pekon untuk mengatasi pandemi COVID ini untuk masyarakat ini dan yang ada contohnya Pak Damyati budidaya ikan air tawar. Selalu pemerintah Pekon tetap mendukung dan mendorong apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tapi kita caranya maunya bikin kelompok biar seandainya ada perhatian kita Pekon, kita bisa realisasikan kalau ada kelompok. Kemudian Pak, selain daripada itu, khususnya pemerintahan Pekon sendiri, mungkin ada pembinaan atau bimbingan Pak teknis terhadap para pembudidaya ikan air tawar ini yang ada di wilayah Bapak? Untuk pembinaan secara teknis yang budidaya ikan air tawar khususnya dari pemerintah Pekon belum ada, karena terus terang sumber daya manusia di Pekon ini agak kurang, apalagi di ranah perikanan. Jadi otomatis bagi aparat masyarakatnya belum ada ilmu untuk budidaya ikan air tawar itu. Pak Damyati, selama ini budidaya ikan air tawar ini apakah sudah ada bimbingan ataupun khususnya dari dinas perikanan? Selama ini belum ada, karena sehubungan kita juga melaksanakan budidaya ini kan baru, jadi mungkin dari dinas belum mengetahui kalau kita sudah ada budidaya ini. Berjalan lebih kurang 3 bulan 4 bulan, jadi kita juga belum mengajukan proposal ke dinas. Oke pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai kita dengan Pak Damyati dan Pak Pratin Pekon Waisulu, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Salam sehat, salam Indonesia. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.